Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas materi subtema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku. Pembelajaran 3 dan 4. Nah, adapun materi atau mata pelajaran yang harus kita kuasai pada pertemuan kali ini yaitu ada PPKN, IPA, dan IPS. Nah, sekarang mari kita masuk materi yang pertama yaitu PPKN. Nah, pada materi PPKN kita lebih ditekankan tentang toleransi. Nah, Bapak masih yakin dan ingat kepada peserta didik, percaya bahwa para peserta didik masih ingat apa itu toleransi. Nah, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman dan perbedaan dalam bermasyarakat. Nah, katanya di sini sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman. Nah, pada kalimat ini kita dapat memahami maksud dan tujuannya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini memiliki keberagaman, ya, mulai keberagaman agama, suku, bahasa, budaya, tarian daerah, makanan daerah, rumah adat, pakaian adat, dan masih banyak lagi keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, dengan adanya keberagaman tadi, kita harus memiliki sikap saling menghargai. Kita harus memiliki sikap saling menghargai dalam perbedaan. Apabila kita sudah memiliki sikap saling menghargai dan menghormati dalam keberagaman tadi, maka lahirlah yang namanya toleransi. Nah, itulah yang dimaksud dengan toleransi. Nah, apabila pada diri kita sudah menanamkan sikap toleransi, maka lahirlah yang namanya hidup rukun. Nah, kita tahu bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk sosial? Karena manusia ini saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Ya. Nah, manusia ini diciptakan untuk hidup bersama dengan hidup bertetangga. Nah, jadi kita ini diciptakan untuk hidup bersama, ya, dengan hidup bertetangga. Nah, dengan adanya tetangga, kita harus menanamkan sikap hidup rukun, ya. Apabila kita sudah menanamkan sikap hidup rukun, maka kita akan nyaman, tentram dimanapun kita berada. Rukun artinya tidak berselisih, tidak bertengkar, tidak berselisih paham. Nah, itulah yang namanya rukun. Nah, karena kita tahu bahwa dalam bermasyarakat ini ada yang namanya rukun tetangga. Nah, itulah fungsi dan manfaat daripada rukun tetangga. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun, jadi kita harus menanamkan sikap hidup rukun dan toleransi. Nah, kita tahu bahwa negara Republik Indonesia ini memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Nah, adat dan budaya setiap daerah berbeda dari daerah lain. Jadi setiap daerah kita ini memiliki perbedaan adat, ya. Nah, pada materi sebelumnya ada berapa daerah kita di sini, ya. Di Indonesia ini memiliki banyak daerah, ya. Selain memiliki banyak daerah, memiliki banyak bahasa. Selain memiliki banyak bahasa, banyak sukunya, adatnya,
budayanya, ya. Nah, selain memiliki keberagaman tadi, ya, kita harus menanamkan sikap toleransi dalam keberagaman tadi, ya. Nah, jadi kita boleh membanggakan kebudayaan daerah kita sendiri. Namun, kita juga harus menghargai dan ikut melestarikan kebudayaan daerah lain, ya. Keragaman bukan penghalang untuk mempersatukan bangsa, justru modal untuk mempersatukan bangsa. Nah, itu adalah materi-materi yang ada di dalam toleransi. Nah, selanjutnya di sini yaitu bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Terus di mana kita harus mengembangkan sikap toleransi dan hidup rukun, dan bagaimana kita menanamkan sikap toleransi agar hidup rukun dalam berkeberagaman. Nah, untuk mencari jawaban dari 3 pertanyaan ini, sudah ada jawaban di dalam toleransi. Apabila kita sudah menanamkan sikap toleransi, ya, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling menghargai, maka terjawablah dari 3 pertanyaan ini. Maka kita dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI, ya, dapat mengembangkan sikap toleransi dan hidup rukun, dan kita dapat menanamkan sikap toleransi agar kita dapat hidup rukun dalam bermasyarakat. Nah, disinilah untuk jawaban daripada 3 pertanyaan ini. Ya, kita harus mengetahui apa itu hidup rukun, apa itu toleransi, bagaimana kita mempraktekkan sikap hidup rukun dan toleransi. Nah, selanjutnya, keragaman suku, bangsa, dan budaya ini menjadi magnet bagi para wisatawan. Nah, dengan adanya keberagaman ini, ya, ini menjadi sebuah magnet bagi para wisatawan, ya. Nah, contohnya di sini kita di Indonesia ini memiliki keberagaman suku, budaya, tarian, ya, bahasa. Nah, dengan adanya keberagaman tadi, maka menjadi magnet bagi para wisatawan. Siapa para wisatawan? Para turis-turis yang datang ke Indonesia. Kenapa para turis itu datang ke Indonesia? Karena di Indonesia ini memiliki keberagaman, kaya akan keberagaman. Nah, apa maksud dari kalimat Indonesia ini menjadi magnet bagi para wisatawan? Maksudnya yaitu keragaman suku, bangsa, dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik. Jadi, kalimat magnet bagi para wisatawan, yaitu bisa diartikan sebagai daya tarik bagi wisatawan. Nah, kalau kita berbicara tentang daya tarik, tentu kita masih ingat yang namanya tentang gaya atau daya, ya. Nah, kalau bercerita tentang gaya dan daya, tentu kita bercerita tentang magnet. Nah, apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik logam tertentu. Nah, itu magnet. Magnet itu benda yang dapat menarik logam tertentu, ya. Yang dapat ditarik oleh magnet adalah logam. Nah, apa itu gaya? Nah, gaya ini dimiliki oleh magnet. Apa itu gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya tarik atau dorongan suatu benda. Nah, itu adalah magnet. Nah, magnet itu dia dapat menarik atau mendorong suatu benda. Apa benda yang dapat ditarik dan didorong oleh magnet? Yaitu logam. Apa saja logam yang dapat ditarik tadi? Mulai dari besi, ya, baja, nikel, dan kobar. Nah, itu adalah benda-benda yang dapat ditarik dan didorong oleh magnet, ya. Nah, selanjutnya di sini yaitu gaya. Gaya ini sama dengan daya. Gaya sama dengan daya. Nah, apa itu gaya? Gaya adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau perubahan.
Itu adalah gaya. Nah, apa maksud dari kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau perubahan? Nah, apabila benda tadi memiliki kemampuan, ya, apabila benda tadi memiliki kemampuan untuk melakukan usaha, ya, perubahan, maka itulah yang namanya gaya yang dimiliki oleh suatu benda. Kita ambil contohnya pada magnet. Nah, magnet ini dapat membuat sebuah perubahan pada suatu benda. Dia mampu memberi perubahan pada suatu benda. Contohnya, magnet ini dapat memberi gaya tarik, ya, pada benda berupa besi. Besi dapat berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan adanya gayanya magnet. Maka magnet tadi memiliki sebuah kemampuan untuk memberi perubahan pada suatu buah besi yang dapat berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Maka inilah yang namanya gaya. Nah, gaya ini banyak jenisnya, ya. Kalau gaya ini banyak jenisnya, mulai dari gaya gravitasi, gaya elastis, gaya dorong, gaya tarik, dan gaya gesek. Nah, selanjutnya gaya otot. Nah, apa itu gaya gravitasi? Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Nah, kita lihat, ya, apabila kita melempar benda tinggi ke atas namun jatuh lagi ke bawah. Kenapa bisa jatuh lagi ke bawah? Karena adanya gaya tarik bumi pada suatu benda, ya. Nah, bayangkan kalau kita ini semua makhluk hidup yang ada di dunia ini, ya, apabila bumi tidak memiliki gaya gravitasi, maka kita akan melayang. Nah, dengan adanya gaya gravitasi, maka kita tetap lengket bisa menginjakkan kaki di bumi. Ada gaya elastis, ya. Gaya elastis itu karet, ya. Dia bisa kembali seperti semula. Ada gaya dorong, ada gaya tarik, ya, ada gaya gesek, dan ada gaya otot. Nah, jadi apapun kegiatan kita sehari-hari itu memerlukan sebuah gaya. Nah, untuk membuat sebuah gaya, kita harus memerlukan energi. Apa yang dimaksud dengan energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi, energi ini kemampuan. Jadi, apabila kita memiliki suatu kemampuan untuk melakukan usaha, ya, maka berarti kita memiliki sebuah energi, ya. Kita mau makan membutuhkan energi, mau berjalan membutuhkan energi, kalian datang ke sekolah membutuhkan energi, bermain, berlari, memakai baju, ya, itu membutuhkan energi. Kenapa membutuhkan energi? Karena energi ini adalah kemampuan. Apabila kita tidak memiliki energi, tentu kita tidak mampu untuk bermain, untuk datang ke sekolah, untuk makan, untuk mandi. Semua kegiatan kita tidak akan mampu kalau kita tidak memiliki energi. Nah, itulah yang dimaksud dengan energi. Nah, kalau berbicara tentang energi, tentu kita tahu tentang kegiatan ekonomi kalau berbicara tentang energi. Nah, apakah peserta didik masih ingat apa itu yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi ini sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam. Ya, karena semua bahan dan benda yang dibutuhkan oleh makhluk hidup bersumber dari sumber daya alam yang butuh pengolahan terlebih dahulu. Ya. Nah, contohnya barang mentah. Barang mentah dari mana kita mendapatkan barang mentah? Yaitu dari sumber daya alam berupa hutan atau sumber-sumber lainnya yang belum jadi, itu barang mentah. Selanjutnya barang setengah jadi. Barang setengah jadi mana yang dikatakan barang setengah jadi? Yaitu pengolahan, ya, baru pengolahan.
Nah, setelah barang setengah jadi baru menjadi barang jadi. Itu barangnya sudah siap kita konsumsi. Nah, setelah barang mentah, setengah jadi, barang jadi, nah kita memerlukan yang namanya produksi. Nah, produksi ini masih erat hubungannya dengan barang setengah jadi, pengolahan. Nah, apa itu produksi? Produksi ini adalah proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Nah, produksi ini berbeda dengan produsen, ya. Kalau produksi proses pengolahan barang mentah menjadi barang jadi. Sedangkan produsen adalah orang yang mengolah barang mentah menjadi barang jadi. Nah, selanjutnya setelah diproduksi, maka barang tadi perlu pengiriman. Nah, siapa yang mengirim tadi? Nah, pengiriman tadi dinamakan dengan distribusi. Proses pengiriman barang yang sudah jadi. Nah, siapa yang ngirim tadi? Yang mengirim tadi adalah distributor. Nah, ada perbedaan distribusi dengan distributor. Kalau distribusi proses pengiriman barang, sedangkan distributor adalah orang yang mengirimkan barang. Ya. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi adalah proses memakai. Nah, memakai bisa dimakan, bisa dipakai. Nah, selanjutnya selain konsumsi ada perbedaan dengan konsumen. Apa konsumen? Orang yang memakai. Jadi sangat erat kaitannya antara produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Nah, selanjutnya di sini yaitu kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan atau pekerjaan dilakukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, jadi kegiatan atau pekerjaan. Jadi apapun kegiatannya yang berupa pekerjaan. Apabila pekerjaan tersebut sudah mendapatkan penghasilan, maka dapat dikatakan kegiatan ekonomi. Apabila contohnya orang bekerja, ya, orang sebagai guru, tukang, bekerja di perusahaan, nah semua digaji, maka orang itulah yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, apabila suatu kegiatan tadi sudah tidak mendapatkan upah, maka tidak bisa dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Yang dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi adalah apabila sebuah kegiatan yang dilakukan orang tadi mendapatkan sebuah penghasilan, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi ini ada kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Nah, itu ada dua jenis kegiatan ekonomi. Nah, setelah di sini yaitu tentang kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang. Mana yang dikatakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang? Yaitu kegiatan ekonomi berupa perusahaan. Nah, sebuah perusahaan ini dapat menghasilkan barang, maka dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Sedangkan kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa, contohnya seperti guru, ya, tukang cukur, tukang ojek, karena dia tidak memiliki tidak memberikan sebuah benda, dia hanya memberikan sebuah tenaga dan pikirannya. Nah, itulah yang dikatakan sebagai kegiatan ekonomi yang menghasilkan jasa. Mungkin hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.